Sejumlah langkah terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun DPR untuk menekan biaya haji 2025. Lalu bagian komponen apa saja yang bisa ditekan? Saat ini sudah bergabung melalui Zoom Dhanil Anzar Simanjuntak selaku Wakil Kepala Badan Haji Nasional dan Seli Gantina selaku anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Daniel, Mbak Seli. Waalaikumsalam Mbak Priska. Assalamualaikum Mbak Seli. Selamat Selamat malam Mbak Friska, selamat malam Bang Daniel. Selamat malam, saya ke Bang Daniel dulu. Jadi kalau Ya. sekarang dari hitung-hitungannya kan ini berubah skema, dari BP-nya itu 60%, tahun ini 70%. Nah ini Ya, apakah yang niatnya untuk menekan biaya BP malah bisa jadi lebih besar kalau komposisinya demikian, Bung Daniel? Mbak Priska, saya buat disclaimer dulu ya. Pertama, BP Haji atau BPH, Badan Penyelenggara Haji pada tahun 2025 ini belum bertanggung jawab atau belum punya otoritas penuh sebagai penyelenggara haji. Penyelenggara haji di 2025 ini masih Kementerian Agama. Mhm. Nah, rencananya BPH atau Badan Penyelenggara Haji baru punya otoritas penuh sebagai penyelenggara haji pada 2026 nanti setelah proses revisi Undang-Undang Nomor 8 2019 insya Allah segera tuntas. Itu pertama. Oke. Kemudian kedua, berdasarkan Perpres, BPH atau Badan Penyelenggara Haji punya fungsi dukungan. Artinya seluruh proses perhajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Mhm. itu didukung oleh BP Haji atau Oke. kami sering menggunakan istilah mirroring. Mhm. Semua proses perhajian itu harus melibatkan BP Haji Haji. atau dalam hal ini adalah ini masa transisi Mhm. bagi BP Haji dan bagi Kementerian Agama. Artinya kalau dalam Ya. istilah bagi Kementerian Agama ini haji wada, haji terakhir lah kira-kira Ya. gitu, haji perpisahan. Nah, oleh sebab itulah kami seluruh proses yang akan dibuat keputusannya di Kementerian Agama di tingkat pemerintah lah sebut begitu, di tingkat eksekutif itu juga dibicarakan dengan BP Haji. Oke. Ketiga, berkaitan pertanyaan Mbak Friska, memang amanat dari Presiden ongkos haji yang dibayarkan atau dibebankan kepada jamaah itu harus bisa diturunkan. Amanat Presiden adalah dilakukan detailisasi, artinya ya dilihat secara detail, disisir angka per angka secara detail dan hati-hati. Itu amanah dari Presiden dan Ya. harus dilakukan. Nah, kemarin memang secara agregat perhitungannya secara keseluruhannya itu turun. Namun setelah dibagi jadi dua, BP dan nilai manfaat Ya. dalam hal ini, maka BP yang ditanggung jamaah Ya. dalam tanda kutip masih Ya. kelihatan besar. Nah, oleh Oke. sebab itulah amanatnya nanti di Panja dibahas bersama-sama Mbak Seli dan Ya. kawan-kawan di Komisi 8 di Panja itu harus diturunkan dan kami BP Haji ikut mengawal proses itu. Oke. Nah, kalau dari Mbak Seli dari Komisi 8, kan Komisi 8 sebelumnya bilang bahwa ada yang bisa ditekan sejumlah komponen biaya, misalnya adalah biaya makan. Tapi menurut pengalaman jemaah misalnya yang umroh atau haji, kan menekan biaya biasanya relate dengan kualitas yang diterima oleh jemaah. Nah, ini bagaimana agar tidak mengurangi kualitas? Dan apakah memang bisa ditekan turun untuk BP ini, Mbak Seli? Ya, kita kemarin sudah melakukan pembahasan secara maraton dari mulai pagi sampai dengan malam. Ternyata memang dari hasil pembahasan itu sangat-sangat memungkinkan untuk melakukan upaya efisiensi dan melakukan penekanan terhadap anggaran-anggaran yang tidak akan membebani kepada BP, biaya perjalanan ibadah haji kepada para jamaah. Jadi ada BPIH, kemudian kalau BPIH itu memang yang secara Ya. keseluruhan, kalau BP itu yang akan dibebankan kepada para jamaah. Hmm. Nah, sehingga
hasil kemarin rapat kita kepada Dirjen Haji (PHU) sudah memungkinkan untuk penekanan pertama adalah komponen penerbangan. Komponen penerbangan kita sudah melakukan rapat-rapat dengan beberapa maskapai penerbangan. Ya. Kemarin ada Garuda, kemudian ada juga Lion yang merupakan salah satu maskapai baru yang juga melakukan beauty contest, dan insya Allah juga Saudi Arabia. Nah, nanti besok pagi kita akan melakukan rapat-rapat FGD dengan beberapa instansi lain termasuk BPKH terkaitan dengan nilai manfaat. Nah, tentu dengan pelayanan pun kita sudah juga melakukan rapat dengan Dirjen PHU, termasuk juga BPH juga tadi yang disampaikan oleh Mas Daniel ikut terlibat di situ. Ya. Dan kita meyakini bahwa sebetulnya beberapa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panja Haji berdasarkan rekomendasi Pansus Haji terdahulu itu bisa dilakukan upaya-upaya mengkoreksi usulan dari yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Karena memang dari apa yang kita lakukan kemarin ada usulan dari Kementerian Agama kepada Panja Haji bahwa usulan misalnya SAR yang tadinya 16 real turun menjadi 15 real. Kemudian dari biaya visa haji yang dulunya diajukan oleh Kementerian Agama ternyata bisa hilang. Dan tentu saja ini bisa menjadi upaya-upaya kami yang mungkin masih bisa dilakukan upaya dalam rangka mengurangi beban para jamaah. Dan tentu kita masih bisa relate terutama di angka prosentasi nilai manfaat. Karena kalau kita berbicara sustainable nilai manfaat yang mungkin ke depannya kita juga harus berbicara kepada para jamaah yang waiting list-nya kan masih ada sekitar 5,6 juta jamaah yang belum berangkat. Maka BPKH pun harus memikirkan mereka. Nah, hari ini kalau kita berbicara berapa sih uang yang ada di rekening masing-masing jamaah yang akan berangkat. Ternyata kita harus sampaikan kepada para jamaah itu sudah ada di rekeningnya sekitar 27 juta rupiah. Oke, tapi untuk pelunasannya artinya kan masih ada margin yang harus dilunasi dalam waktu cepat ini kan? Ya betul, marginnya itu sekitar berapa nih? Kalau kita tetapkan hari ini 70-30, maka kemungkinan besar DPR tidak akan membanding kepada mereka. Nah, kita masih mengupayakan tidak mungkin 70-30 karena kalaupun 70-30 kita harus punya skenario dulu. Apakah BPKH punya upaya-upaya untuk menyelamatkan keuangan mereka, gitu kan? Kalau ternyata mereka belum punya skema, maka kita akan kembalikan di angka 60-40 terlebih dahulu. Gitu kan? Nah, ini sekarang tidak membebani jamaah. Ini kan akan dibahas lebih lanjut kalau dari Bung Daniel, meskipun ini kan masih di Kemenak kalau dari pemerintah. Tapi targetnya tuh berapa sih yang dipasangkan? Artinya dengan skema 70-30 tadi seperti yang disampaikan Mbak Sally, tampaknya akan berat untuk jemaah melunasi dalam waktu beberapa bulan lagi. Nah, apakah masih dengan 60-40? Terus juga kalau bicara soal BP-nya turun dari tahun kemarin saja kan 56,04 juta. Semestinya kalau tahun ini tidak 60, di angka 60-an juta dong, bisa lebih turun dari itu. Itu mungkin atau enggak, Bung Daniel? Pertama kan yang harus dipikirkan ada 2 langkah tuh Mbak Friska. Ini pertama adalah langkah jangka pendek, jangka pendek, kemudian kedua adalah langkah jangka panjang. Langkah jangka pendek memang perintah Presiden adalah kurangi dulu beban jamaah pada tahun ini. Artinya coba disisir semua komponen-komponen biaya yang memungkinkan dikurangi. Tadi seperti disampaikan oleh Mbak Sally, misalnya contohnya adalah penerbangan. Misalnya dulu 34 juta, apakah kemudian tahun ini bisa di angka sekitar 30 jutaan dan sebagainya. Mulai dibicarakan dengan misalnya komponen biaya yang harus ditanggung juga oleh Garuda atau sebagainya, misalnya karena penerbangan plat merah, maka bisa dibicarakan dengan baik-baik, misalnya terkait dengan aftur dan sebagainya. Itu contoh, Mbak. Kemudian komponen-komponen potensi dalam tanda kutip kebocoran catering misalnya, kebocoran beberapa hal itu juga harus diperhatikan supaya kemudian bisa menekan biaya. Kemudian ketiga misalnya mekanisme, misalnya waktu tinggal jamaah, apakah kemudian itu bisa diperpendek, misalnya
yang rata-rata 38 atau 40 hari bisa tidak menjadi 30-an Mhm. hari dan sebagainya. Jadi Ya. hal-hal seperti itu nanti akan dibahas secara detail. Itu Oke. langkah-langkah jangka pendek yang Ya. saya maksud. Nah, langkah-langkah jangka panjang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Sally, kita ada dilema. Di satu sisi kan kita harus menjaga keuangan perhajian kita dalam Mhm. jangka panjang. Ya. Keuangan Oke. BPKH itu kan uang jamaah yang harus tetap dijaga, yang waiting list-nya itu panjang Ya betul, sekali. masih Nah, sangat itu panjang yang secara harus reguler. harus dijaga Ya. karena nanti jangka pendeknya juga langkah yang akan dipilih kan Mhm. akhirnya kemungkinan ya skema Ya. 60-40, artinya 60 BP, 40 Ya. nilai manfaat. Nah, Baik. kemungkinan langkah itu juga akan Baik, Bung dipilih Daniel. sebagai langkah jangka pendek, tapi Mhm. juga harus dipikirkan langkah jangka panjang terkait dengan uang jamaah yang Ya. memang harus tetap dijaga. Betul. Terakhir Mbak Sally, bisa dipersingkat saja. Jadi kalau targetnya berapa lama biaya haji ini bisa diputuskan, kapan? Karena kan yang sudah masuk giliran tahun ini tentu menunggu-nunggu berapa biaya sisanya yang harus dilunasi. Ya, kami Panja Haji, sudah bersepakat sebelum tanggal 10 Januari kita harus sudah menetapkan, BPIH dan BP untuk para jemaah. Karena kalau kita menetapkan sebelum tanggal 10, maka pemerintah dalam hal ini presiden harus segera mengeluarkan Perpres, Mhm. selambat-lambatnya pertengahan Januari sehingga para jamaah sudah bisa melakukan pelunasan di akhir Januari. Karena kalau di akhir Januari sudah melakukan pelunasan, ada waktu 1 bulan mereka bisa melakukan pelunasan, insya Allah masih ada waktu mereka untuk menyiapkan keuangan mereka melakukan pelunasan. Karena kalau terlalu Ya. mepet, Betul. saya khawatir kuota 221.000 ini tidak bisa terpenuhi dan jamaah tidak bisa memenuhi kuota yang sudah disiapkan oleh Baik. pemerintah Indonesia. Semoga nanti hasilnya totalnya bisa meringankan jemaah dan juga Amin, proses amin. pelunasannya juga lancar, kuotanya juga bisa maksimal dimanfaatkan. Terima kasih Bung Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala Badan Haji Nasional. Terima kasih juga Mbak Sally Yantina selaku anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PDIP. Selamat malam. Assalamualaikum.